selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, dan juga sosial dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Jumat 2 Desember 2022. Berita pagi hari ini kita awali dari Komisi 7 DPR RI yang menekankan bahwa rancangan Undang-Undang EBET perlu mencantumkan pasal mengenai pemberian insentif transisi energi kepada industri yang berpartisipasi dalam menekan emisi karbon. Tak hanya insentif, Komisi 7 juga meminta adanya sanksi bagi operator energi yang mengeluarkan emisi yang tinggi. Pembahasan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBET rencananya akan mengatur pemberian insentif bagi industri yang berpartisipasi dalam transisi energi dan disinsentif atau sanksi bagi operator energi yang mengeluarkan emisi tinggi. Usai rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut rancangan Undang-Undang EBET perlu mencantumkan pasal mengenai pertimbangan pemberian insentif transisi energi kepada industri atau operator energi yang berpartisipasi dalam menekan emisi karbon. Konsiderasi untuk bisa diberikan insentif. Dan tentu saja bukan hanya insentif itu, yang lain-lainnya juga ya, terkait dengan untuk mendorong energi baru terbarukan ini bisa lebih lancar, ya tentu akan dipikirkan juga lah insentif-insentif lainnya, ya, terutama terhadap komponen-komponen TKDN misalnya. Lebih lanjut, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto memastikan RUU EBET akan mengatur pemberian insentif maupun sanksi tersebut. Ia menekankan kecukupan energi harus memperhatikan kesepakatan global dalam mencapai net zero emission atau bebas karbon pada tahun 2060. Net zero emission tidak bisa lepas dari itu. Orang itu sudah menjadi kesepakatan global kok. Jadi kecukupan energi harus, tetapi ingat kita juga memperhatikan net zero emission. Itu artinya apa? Sumber-sumber energi yang mau kita gali, yang mau kita develop juga harus memperhatikan net zero emission tadi. Artinya yang kita develop adalah energi yang rendah emisi. RUU EBET saat ini masih menunggu DIM diserahkan ke DPR melalui Sekretariat Negara. Teresia dan Helmi, TVR Parlemen, melaporkan. Nah, pemirsa, berita selanjutnya dari rencana pemerintah untuk menyetop ekspor timah menuai kritik dari DPR. Tentunya di sini Komisi 7 menilai pelarangan ekspor timah baiknya dilakukan secara bertahap dan disertai dengan upaya menumbuhkan industri hilir timah, tentunya dengan rentan waktu dan target yang lebih terukur. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Patijaya meminta pemerintah pusat tak sembrono dengan mengancam menyetop ekspor timah. Menurutnya, menciptakan hilirisasi timah seharusnya tidak dilakukan dengan ancaman, tetapi melalui stimulus dan pemberian insentif agar investasi bisa berkembang. Ditemui di Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen, anggota Komisi 7 Bambang Patijaya mengatakan persoalan hilirisasi timah sejatinya sudah jauh melampaui apa yang dipikirkan pemerintah, sehingga hilirisasi dalam sektor timah dinilai tidak perlu. Hal yang dibutuhkan di sektor timah hari ini adalah pengembangan produk turunan dari timah tersebut, sehingga rencana melarang ekspor timah dinilai tidak sejalan dengan kondisi lapangan. Ini yang kita kritisi dari apa yang menjadi penyampaian pemerintah yang kami nilai agak sembrono dan kurang bijaksana terkait dengan persoalan pertimahan. Persoalan hilirisasi yang ada pada pertimahan ini sudah jauh sangat maju, ya kan? Itu sudah 20 tahun yang lalu ketika berbicara tentang persoalan smelter dan sebagainya. Hari ini pada sektor pertimahan itu sudah membahas tentang persoalan produk turunan. Nah, pemahaman yang belum pas antara pemerintah dengan situasi lapangan inilah yang harus kita clearkan. Sehingga kami tidak menghendaki bahwa rencana penyetopan ekspor dengan tujuan mengatakan ingin melakukan hilirisasi itu dilaksanakan oleh pemerintah tanpa satu mitigasi. Hingga kini, pengertian hilirisasi dan industrialisasi pun masih belum sepakat antara pemerintah pusat dan DPR. Justru yang terpenting saat ini adalah bagaimana cara meningkatkan nilai tambah dari timah tersebut. Rencana larangan ekspor timah ini mencuat sejak akhir 2021. Saat itu Presiden Joko Widodo mengatakan akan melarang ekspor timah mulai 2024. Panji dan Temi, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 6 DPR RI meminta perusahaan BUMN untuk turut bergotong royong dalam membantu masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Nah, pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Ya, pemirsa, Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk dapat bergerak cepat membantu masyarakat korban gempa di Cianjur. DPR meminta BUMN untuk memiliki kontribusi nyata dalam membantu meringankan beban masyarakat korban bencana gempa Cianjur sebagai wujud kehadiran negara untuk masyarakat. Komisi 6 DPR RI meminta seluruh BUMN berkontribusi membantu korban gempa Cianjur. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto menyampaikan duka cita kepada masyarakat Kabupaten Cianjur yang terdampak bencana gempa bumi beberapa waktu lalu. Untuk itu, Darmadi Durianto meminta Kementerian BUMN untuk dapat bergerak cepat membantu masyarakat Cianjur. Menurut Darmadi, setiap BUMN dapat mengalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk menanggulangi korban bencana gempa bumi di Cianjur. Ia berharap masyarakat dapat merasakan manfaat dan terbantu oleh kepedulian BUMN. BUMN banyak memberikan CSR, memang ini kan kondisi kemanusiaan. Bantuan-bantuan ini wajib dilakukan oleh BUMN. Nah, tentu kita berharap Menteri Erick Thohir agar segera memberikan instruksi kepada seluruh BUMN yang ada, ya, agar bisa membantu sehingga korban bencana gempa ini bisa merasakan manfaat. Hal senada disampaikan anggota Komisi 6 DPR RI Nyat Kadir. Menurutnya, BUMN harus memiliki kontribusi nyata dalam membantu meringankan beban masyarakat korban bencana gempa Cianjur sebagai wujud negara hadir untuk masyarakat. Ya, seperti BUMN kan banyak CSR-nya dan itu ada di nomenklaturnya untuk membantu bencana. Membantu hal-hal yang berhubungan sosial lah. Ini sosial kemasyarakatan kan, apalagi bencana. Nah, kita menganjurkan itu, mari kita bekerja bersama-sama. Oki dan Mario, TVR Parlemen, melaporkan.
Dari Komisi 6 kita beralih ke Komisi 7. Pemirsa, di sini Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah segera menyelesaikan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan juga Terbarukan atau RUU EBET, dan RUU ini dinilai akan mengakselerasi semangat energi terbarukan Indonesia dan juga menjadi dasar yang kuat bagi bangsa Indonesia dalam memanfaatkan potensi energi yang dimiliki. Semangat transisi energi Indonesia terus menguat. Untuk itu, Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah segera mengirimkan DIM Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan atau RUU EBET agar bisa mengakselerasi semangat transisi energi. Pembangkit tenaga listrik Indonesia berhasil menurunkan emisi karbon dioksida sebesar 10,37 juta ton pada tahun 2021. Penurunan target ini semakin menguatkan bahwa antusiasme Indonesia dalam transisi energi cukup tinggi. Untuk itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Patijaya mendorong pemerintah segera mengirimkan DIM RUU EBET pada DPR RI agar DPR RI dapat segera membahas RUU EBET lebih lanjut. Ia menambahkan, RUU EBET ini akan mengakselerasi semangat energi terbarukan di Indonesia. Nah, ini kita berharap pemerintah secepatnya mengirimkan DIM sehingga kita bisa melanjutkan proses pembahasan daripada Undang-Undang EBET. Semangat ke arah transisi itu sudah ada. Kita melihat bagaimana beberapa BUMN sudah melakukan pengalihan, kemudian juga investasi di dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, panen surya, kemudian energi panas bumi, dan sebagainya. Antusiasme transisi energi juga turut terjadi di Komplek Parlemen DPR RI. DPR RI berkomitmen pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di kawasan Komplek Parlemen DPR RI akan mampu memasok 25% kebutuhan listrik di Komplek Parlemen. Dalam perhelatan P20 beberapa waktu lalu, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan RUU EBET dan PLTS di kawasan Komplek Parlemen adalah wujud nyata komitmen DPR RI untuk mendukung transisi energi. Ken dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI tengah menyesuaikan jadwal untuk mengadakan rapat pimpinan terkait pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pelaksanaan rapat pimpinan harus memenuhi jumlah minimal dan saat ini pimpinan DPR lainnya masih memiliki agenda masing-masing. DPR RI tengah mengatur dan mencocokkan jadwal para pimpinan untuk melaksanakan rapat pimpinan dan badan musyawarah agar fit and proper test calon Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono dapat segera dilangsungkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, dalam melakukan proses fit and proper test, DPR harus melalui mekanisme dan prosedur yang ada sesuai dengan tata tertib agar semuanya berjalan lancar. Sufmi Dasko mengatakan, masing-masing pimpinan DPR RI saat ini sedang menjalankan agenda penting lainnya, sehingga perlu upaya pencocokan waktu untuk mengatur diadakannya Rapim pada minggu depan yang kemudian dilanjutkan dengan rapat BAMUS. Setelah menjalani prosedur tersebut, BAMUS akan menunjuk komisi teknis, dalam hal ini Komisi 1 DPR RI, untuk melaksanakan fit and proper test calon Panglima TNI. Kan mekanisme yang ada itu kan berjalan sesuai dengan aturannya. Bahwa kemudian pengirimannya kapan waktunya tentunya yang tahu kan pihak istana mengirim ke DPR. Bahwa kemudian mekanisme yang diadakan itu juga kan harus melalui urutan-urutan yang ada. Sehingga kita tidak ingin juga proses fit and proper Panglima TNI ini tidak melalui prosedur yang ada. Kita akan usahakan supaya tahapan-tahapannya sudah sesuai sehingga tidak ada cacat hukum dalam fit and proper Panglima TNI. Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad juga menegaskan DPR RI akan menjalankan fit and proper test Panglima TNI ini melalui mekanisme dan prosedur yang benar dan tahapan-tahapan sesuai tata tertib agar tidak ada permasalahan di kemudian hari. Zikri Yasir Torinus, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintah mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Laut, yaitu Laksamana Yudo Margono, sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun. Dan DPR RI pun telah siap untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden. Pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Saya perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Masih menyaksikan TVR 09. Ya, DPR RI telah menerima surat presiden atau surpres terkait calon Panglima TNI pada Senin 28 November lalu. Presiden mengusulkan nama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI menggantikan posisi Jenderal Andika Perkasa. Nah, selanjutnya pemirsa, surat Presiden Joko Widodo ihwal pergantian Panglima TNI ini akan ditindaklanjuti oleh DPR RI. Tentunya dengan menugaskan Komisi 1 untuk menjalankan mekanisme pergantian Panglima TNI, yakni dengan menggelar uji kepatutan dan juga kelayakan atau fit and proper test. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan yang mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. DPR RI telah menerima surat Presiden Joko Widodo terkait pengajuan calon Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. Surpres tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Surpres yang semula rencananya akan diserahkan pemerintah pada 23 November lalu ditunda mengingat Ketua DPR RI Puan Maharani sedang mengikuti rangkaian sidang AIPA di Kamboja. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa akan memasuki pensiun pada 21 Desember mendatang. Dalam konferensi persnya, Puan Maharani mengatakan pihaknya memiliki waktu yang cukup untuk membahas surpres sebelum DPR RI memasuki masa reses pada 15 Desember mendatang. Sesuai mekanisme yang berlaku, surpres akan ditindaklanjuti atau diproses melalui alat kelengkapan dewan terkait, yakni Komisi 1 DPR RI. Dalam kesempatan ini, Puan memastikan surpres yang diterima DPR RI adalah yang pertama. Hal ini sekaligus membantah adanya spekulasi bahwa surpres sudah pernah dikirimkan sebelumnya. Puan Maharani menyebutkan nama calon tunggal Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo adalah Laksamana TNI Yudo Margono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Surpres sekali lagi saya sampaikan baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali. Dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Anggota Komisi 1 DPR RI Ahmad Rizky Sadik menilai keputusan Presiden Jokowi menunjuk KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai pilihan yang tepat. Meski tak menjadi keharusan, pergantian matra yang menduduki posisi Panglima TNI sebaiknya dilakukan. Ia menyebut bahwa Panglima TNI yang baru akan mempunyai pekerjaan rumah atau PR yang tidak mudah.
Salah satunya menyiapkan infrastruktur pengamanan penyelenggaraan pemilu 2024 agar dapat berjalan aman dan lancar. Artinya siapapun yang terpilih, yang ditunjuk oleh Presiden, itu mempunyai kewajiban untuk menata infrastruktur pengamanan pelaksanaan pemilu 2024. Nah, saya kira itu tantangan terberatnya, sehingga pada saat proses regenerasi apabila ada terjadi pergantian kepemimpinan Panglima baru di tahun 2023 akhir itu tidak menimbulkan kegaduhan apapun. Nah, kita tidak membutuhkan, tetap semuanya bisa berjalan, perpindahan ke tangan calon Panglima yang baru lagi, ataukah mungkin diperpanjang, saya nggak tahu juga, itu juga ada ruang undang-undangnya, itu bisa berjalan secara smooth dan bisa lancar. Hingga saat ini, DPR RI tengah mengatur dan mencocokkan jadwal para pimpinan untuk melaksanakan rapat pimpinan dan badan musyawarah agar fit and proper test calon Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono dapat segera dilangsungkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, dalam melakukan proses fit and proper test, DPR harus melalui mekanisme dan prosedur yang ada sesuai dengan tata tertib agar semuanya berjalan lancar. Sufmi Dasko mengatakan, masing-masing pimpinan DPR RI saat ini sedang menjalankan agenda penting kedewanan, sehingga perlu upaya mencocokkan waktu untuk mengatur diadakannya Rapim pada minggu depan yang kemudian dilanjutkan dengan rapat Badan Musyawarah. Setelah menjalani prosedur tersebut, Badan Musyawarah akan menunjuk komisi teknis, dalam hal ini Komisi 1 DPR, untuk melaksanakan fit and proper test calon Panglima TNI. Sedang mencari kecocokan waktu para pimpinan DPR yang memang sedang ada kegiatan. Kita akan aturin dan komunikasikan dengan Bu Ketua serta pimpinan lain apakah memungkinkan itu minggu depan diadakan Rapim, dan Bamus untuk menugaskan Komisi Teknis, dalam hal ini Komisi 1, untuk melakukan kegiatan fit and proper sesuai dengan mekanisme yang ada. Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad juga menegaskan DPR RI akan menjalankan fit and proper test Panglima TNI ini melalui mekanisme dan prosedur yang benar dan tahapan-tahapan sesuai tata tertib agar tidak ada permasalahan di kemudian hari. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah, dari tentunya hari ini ya akan diadakan fit and proper test untuk calon Panglima pukul 13.30. Jangan lupa saksikan terus TVR Parlemen di pukul 13.30 ya pemirsa. Nah pemirsa, selain wisata alam, kuliner dan juga sejarah, di sini Sumatera Barat juga memiliki destinasi wisata religi yang tidak kalah menarik loh pemirsa. Nah, dan tentunya pemirsa penasaran kan? Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09 pemirsa. Nah pemirsa, tadi kita membicarakan tentang Sumatera Barat. Di sini Sumatera Barat memiliki sebuah masjid unik yang bernama Masjid Terapung Samudra Ilahi. Tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah umat Islam nih pemirsa, tentunya masjid ini juga dijadikan sebagai tempat wisata religi. Dan sejak diresmikan pada bulan Februari 2021 lalu, Masjid Terapung Samudra Ilahi tidak pernah sepi pengunjung. Ditambah dengan pemandangan yang sangat indah karena langsung menghadap ke lepas pantai. Tentunya pemirsa, liputan selengkapnya mengenai Masjid Terapung Samudra Ilahi telah kami rangkum nih dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Masjid merupakan tempat ternyaman untuk menunaikan ibadah sholat. Perasaan itu pun akan semakin terasa kondusif manakala bangunan ibadah tersebut tidak hanya strategis tapi juga estetik. Masjid Samudra Ilahi merupakan masjid yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu lokasinya yang terapung di pesisir pantai atau lebih tepatnya terletak di lokasi wisata Pantai Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Masjid ini resmi dibuka pada 8 Februari 2021 lalu. Sejak peresmian, keberadaan masjid ini langsung menjadi viral dan menjadi ikon wisata baru di Sumatera Barat. Selain sebagai rumah ibadah bagi masyarakat dan pengunjung pantai, Masjid Terapung Samudra Ilahi juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai pusat informasi kebudayaan dan pengembangan Islam, serta menjadi destinasi wisata religi yang populer di Kabupaten Pesisir Selatan. Karena begitu banyak kelebihan dari masjid ini, tidak heran jika begitu banyak masyarakat yang tertarik untuk mengunjunginya. Para pengunjung tidak hanya berasal dari Sumatera Barat, namun juga datang dari berbagai pelosok daerah di Indonesia. Rumah ibadah yang indah ini berdiri di atas lahan seluas 1.795 meter persegi dan telah menelan biaya sebesar 27 miliar rupiah. Selain memiliki kubah emas berkilau yang sangat indah, Masjid Samudra Ilahi juga memiliki fasilitas lain di dalamnya. Di antaranya tempat sholat yang mampu menampung 300 jamaah, selasar, dan 2 menara masjid setinggi 32 meter. Uniknya lagi, jika ingin memasuki area masjid, pengunjung harus melewati jembatan penghubung antara daratan dengan pintu masjid. Yang berbeda dari jembatan penghubung ini, ternyata juga bisa jadi spot selfie yang keren loh. Spot selfie kece lainnya terdapat di halaman masjid yang cukup luas dan langsung berhadapan dengan indahnya lautan. Keren kan? Masjid Samudra Ilahi tidak hanya menyuguhkan eksotisme bangunan, namun juga menawarkan keindahan pemandangan alam sekitar. Saat azan berkumandang, para pengunjung dapat langsung segera masuk ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat. Berkaitan dengan Samudra Ilahi, ternyata memiliki makna yang sangat mendalam, yang merupakan suatu doa dan harapan, yaitu orang banyak yang tenggelam di dunia karena tidak menghidupkan rasa di dalam dirinya. Maka sebaiknya tenggelamlah di Samudra Ilahi sebelum tenggelam di dunia. Saat mengunjungi Masjid Terapung, semua pengunjung juga dapat berkunjung ke Pantai Carocok yang berada satu lokasi dengan masjid ini. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan pantai yang indah dan cantiknya deburan ombak. Selain itu di Pantai Carocok, pemirsa juga dapat melakukan wisata air dan bermain berbagai wahana seperti ATV yang bisa dikendarai di sekitar pantai. Demikian ulasan tentang Masjid Terapung Samudra Ilahi. Semoga dapat menjadi referensi wisata religi bagi pemirsa yang berkunjung ke Sumatera Barat. Menyambut Natal dan Tahun Baru nanti mungkin ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata untuk liburan di Tahun Baru ya. Iya, kira-kira kamu sudah ada rencana nih untuk Nataru mungkin nanti? Ke Sumatera Barat, Masjid Terapung. Selain Bali kan kita mungkin agak bosan Bali, Lombok ya. Mungkin Sumatera Barat bisa menjadi pilihan terbaru nanti ya. Betul. Dan pemirsa tadi segmen Intips dan kita di penghujung acara kami akan informasikan kepada Anda bahwa agenda DPR RI pada hari ini pada Jumat 2 Desember 2022. Tentunya seperti yang saya ingatkan tadi, pemirsa jangan lewatkan nih siang ini tepatnya pukul 13.30 Komisi 1 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum dengan calon Panglima TNI baru yakni Laksamana Yudo Margono.
Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya juga dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan yang lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pada pagi hari ini. Kami ingatkan pemirsa untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 karena virus COVID-19 masih ada. Dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dede Ramadan dan juga rekan saya Dede Reski. Pemirsa, sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.